Kata beliau, an Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Jubair bin Mut'im, nama lengkapnya Jubair bin Mut'im bin Adi bin Naufal bin Abdi Manaf Al-Qurashi. Beliau masuk Islam sebelum Fathu Mekah. Meninggal tahun 57 Hijriah. Sebab masuk Islamnya karena beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah At-Tur di salat Maghrib. Sampai ke ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Baik. Hadits Jubair bin Mut'im ini haditsnya lemah ya, ada kelemahan di dalam sanadnya. Ada rawi yang bernama Ibn Lahi'ah dan dia dhaiful hadits. Baik. Tapi dari sisi kandungan apa yang dimaksudkan oleh penulis ini benar ya, dari sisi pembahasan tauhid dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata beliau, ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datang seorang Arabi, Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, nuhikatil anfus wa ja'al iyalu wa halakatil amwalu fastasqilana rabbak fa inna nastashfi'u billahi alaik wa bika 'ala Allah." Dia berkata, "Ya Rasulullah, jiwa-jiwa itu sudah nuhikat." Iya. Nuhikat artinya sudah kesusahan, penuh dengan kepayahan jiwa-jiwa orang-orang. Waja'al iyal, istri dan anak-anak itu sudah kelaparan. Wahalakatil amwal, harta benda sudah musnah. Ya, karena tidak ada hujan ya, makanya dia minta fastasqilana rabbak. Maka mohonlah kepada Allah supaya Allah turunkan hujan. Fa inna nastashfi'u billahi alaik wa bika 'ala Allah. Karena kami meminta syafaat kepada Allah terhadapmu dan kami meminta syafaat terhadap denganmu atas Allah. Iya. Baik. Jadi kalau potongan yang kedua itu nggak ada masalah. Minta syafaat kepada Nabi agar Nabi menjadi perantara kepada Allah, itu nggak ada masalah. Itu dibolehkan di masa Nabi hidup. Karena itu dalam hadits tidak diingkari. Yang diingkari itu yang pertama, menjadikan Nabi, menjadikan Allah sebagai perantara. Ya, meminta syafaat kepada Allah untuk disambungkan kepada Nabi. Ya. Nah, inilah yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Dan ini bertentangan dengan tauhid, sebab ini termasuk su'ul adab. Jelek adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau hal yang seperti ini saja diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Bagaimana pula dengan orang yang menjadikan Nabi ya sebagai segala sesuatu. Sebagai segala sesuatu, tempat meminta doa. Ya. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Busiri, min judika ad-dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Dari kedermawanan engkau ya Nabi adanya dunia dan akhirat, dan dari ilmumu ilmu lauh dan qalam. Ya naudzubillah ya. Yang kayak ginian saja diingkari oleh Nabi, apalagi ucapan Al-Busiri itu tadi. Nasallallahu alaihi. Baik.
Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah subhanallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda subhanallah. Subhanallah, beliau bertasbih. Iya. Dalam sebuah riwayat, waihaka tadri ma taqul? Betapa celakanya kamu. Tahukah kamu apa yang kamu katakan? Ya, beliau bertasbih, mengagungkan Allah. Tidak layak hal tersebut. Subhanallah. Fama zala yusabbih hatta urifa dhalika fi wujuhi ashabih. Terus Nabi itu bertasbih sampai diketahui hal tersebut di wajah-wajah para sahabatnya. Iya. Jadi karena Nabi marah karena hal itu, para sahabat juga ikut marah. Para sahabat juga ikut marah. Ya, radhiyallahu taala anhum. Iya. Jadi ini semua subhanallah pengagungan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan kita subhanallah di masa ini, ya Allahul musta'an, banyak sekali terjadi dari kemungkaran-kemungkaran, kesyirikan-kesyirikan. Tapi subhanallah kadang kita anggap itu adalah hal yang biasa. Tidak ada kecemburuan terhadap Allah, terhadap Rasulnya. Baik, maka dikatakan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال ويحك يا. Waihaka ini kalimat zajar, hardikan, dan kadang bisa dipakai untuk rahmat. Kalau dia kasihan kepada orang, dia katakan waihaka. Dia bisa diartikan betapa celakanya kamu, dan bisa diartikan betapa kasihannya kamu. Atadri mallah? Tahukah kamu siapa itu Allah? Inna sya'nallahi a'zamu min dhalik. Sungguhnya perkara Allah itu lebih besar daripada itu. Iya. Jadi ini diingatkan sumber kekeliruan dari orang Arabi ini, karena dia tidak tahu keagungan Allah dan kebesaran Allah. Allah itu lebih besar daripada itu. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala dijadikan perantara kepada makhluk. Iya. Yang ada itu adalah diizinkan sebagian makhluk meminta syafaat kepada Allah dengan ketentuan dan syarat-syarat. Adapun Allah, dialah yang dimintai syafaat dan dialah yang dijadikan tempat untuk bergantung. Innahu la yustashfa'u billahi 'ala Allahi min khalqi. Sesungguhnya tidaklah dibenarkan untuk menjadikan Allah sebagai perantara kepada siapapun dari makhluknya. Wa dzakara al-hadits rawahu Abu Daud. Dan disebutkan hadits ini kelanjutannya diriwayatkan oleh Abu Daud. Baik.